Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat pada waktu Tuhan Yesus Kristus bangkit, maka terjadi yang namanya gempa bumi yang hebat. Dan batu yang menjadi penutup kubur Yesus, yang kira-kira beratnya sekitar 2 ton ketika saya baca, itu bisa tergeser. Ya, ketika gempa bumi itu terjadi, malaikat Tuhan menggesernya. Pada waktu saya merenungkannya, sebenarnya kalau seandainya batu itu tidak digeser, Tuhan Yesus pun tetap bangkit. Tuhan Yesus tetap bangkit dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi mengapa ada gempa bumi dan batu itu bisa tergeser, terbuka? Ternyata Tuhan itu baik. Dia melihat ada 3 wanita yang saat itu pagi-pagi buta datang ke kubur Yesus. Mereka berbincang siapa nanti yang akan membukakan batu itu. Batu itu terlalu besar. Tapi mereka tetap berjalan melangkah karena cintanya kepada Tuhan. Yang saya dapat adalah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau percaya, hari ini secara alam roh akan bisa terjadi gempa bumi yang dahsyat dalam kehidupanmu. Batu sebesar apapun yang menghalangi engkau untuk bertemu dengan Tuhan, yang menghalangi engkau untuk berjumpa dengan Tuhan, bahkan batu seberat dan sebesar apapun yang membuat engkau tidak bisa melangkah kepada masa depanmu, kalau engkau percaya, engkau akan mendapatkan kelepasan dan kebebasan pagi hari ini. Kebangkitan Yesus Kristus menggeser, menghancurkan akan batu-batu besar yang ada di dalammu, sehingga engkau akan bisa menjumpai Tuhan Allahmu, sehingga engkau tanpa ada tuduh-tuduhan, engkau bisa datang menghampiri Tuhan, bahkan engkau menyelesaikan panggilanmu sampai garis akhir, dan engkau percaya ada pengharapan, masa depan yang cerah. Batu yang besar sudah digeser oleh Tuhan, dan ada masa depan cerah yang ada di depanmu. Engkau adalah harapan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya alam roh sedang bekerja pagi ini, Tuhan. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Semua penghalang-penghalang yang menghalangi kami datang kepadamu digeser dan dihancurkan oleh kuasa kebangkitan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
di dalam-Mu hanya Kau Tuhan, Kau harapan kami. Kebangkitan-Mu memberikan harapan besar dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini kami percaya ada roh kebangkitan yang sedang bekerja. Apapun yang mati dalam hidup kami, Kau bangkitkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku, Kau kuatku, percaya ku andalkanmu. Mari katakan lagi harapanku, harapanku di dalam-Mu. Saya serahkan hambanya. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya dalam-Mu. Harapanku, haleluya. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya Karuniakan kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Biarlah turun kasih karunia-Mu pagi hari ini atas hidup kami semua, dimanapun umat-Mu beribadah Tuhan Yesus. Biar roh iman itu ada di dalam mulut perkataan kami, di hati kami, dan firman iman makin kuat makin teguh di hati dan di mulut perkataan kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami minta Roh Kudus urapan-Mu atas hidup kami semua. Kami butuh urapan-Mu, supaya hati kami tertuju pada Tuhan Yesus. Pada firman, telinga mendengar akan firman, dan kami mengerti akan kebenaran firman. Dan kebenaran itu menguatkan, memerdekakan hidup kami, memberkati, menyembuhkan hidup kami, memulihkan, menyelamatkan, menolong hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Yang siap dengar dan terima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Natal itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Natal cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu kabar sukacita buat seluruh umat manusia. Ada damai sejahtera yang Allah berikan di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu Natal. Tapi kalau Paskah itu beda, Bapak Ibu Saudara. Kalau Natal adalah kabar sukacita, Allah memberikan damai sejahtera di bumi ini bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Tapi Paskah beda. Paskah adalah peragaan, demonstrasi ya, dari suatu ketaatan, kesetiaan dari Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi, Bapak Ibu Saudara perhatikan itu di Paskah ini adalah demonstrasi, peragaan
dari Yesus Kristus tentang ketaatannya, kesetiaannya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Paskah juga cerita tentang demonstrasi peragaan, tentang pengorbanan yang sangat besar, sangat menyakitkan buat tubuh, jiwa, dan roh Yesus itu. Pengorbanan yang sangat besar Tuhan Yesus. Dia mau bertahan. Dia tidak mau mengeluh, tidak mau berbantah, tidak mau membela diri. Dikatakan seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia mengeluhkan diri, artinya tidak mau bicara. Bapak Ibu Saudara, demonstrasi pengorbanan Tuhan Yesus, ketaatan, kesetiaan kepada Bapa untuk melakukan kehendak Bapa, pengorbanannya untuk kita semua. Kematian Tuhan Yesus juga yang diperingati Jumat kemarin, Jumat Agung, itu juga memperagakan tentang kuasa Allah yang bekerja melalui Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Dan pagi hari ini kita cerita tentang peragaan kuasa Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Bukan hanya membangkitkan Tuhan Yesus, membangkitkan hidup kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Peragaan, Bapak Ibu Saudara, artinya demonstrasi, dinyatakan gitu tuh. Saya cerita dulu untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, saya cerita dulu. Pada saat perjanjian lama yang berperan, yang dominan sekali itu adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja enggak? Bekerja, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia dikatakan, siapa yang mengutus engkau? Allah Bapa cerita, aku adalah aku, YHWH. Itu pribadi Allah Bapa yang dominan, yang bekerja pada saat perjanjian lama. Nah, pada saat zaman Tuhan Yesus, hanya 33 tahun kurang lebih, itu peranan Tuhan Yesus yang menentukan hidup manusia, Bapak Ibu Saudara. Peranan Tuhan Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu itu sangat penting. Karena apa? Dia adalah juru selamat manusia, pemimpin hidup manusia. Kalau zaman sekarang bagaimana? Yang pegang peranan penting yang dominan adalah Roh Kudus. Allah Bapa dan Roh Tuhan Yesus masih bekerja enggak? Masih, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dominan peranannya penting adalah Roh Kudus. Karena apa Bapak bisa dikatakan? Kalau Bapak bisa baca di Wahyu 14 ayat 16-17, itu dia memberikan penolong lain. Dikatakan aku akan minta kepada Bapa, Tuhan Yesus dalam minta kepada Bapa. Dia akan memberikan penolong yang lain. Artinya yang sepadan dengan Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yohanes 16 ayat 7 dan 13, itu cerita tentang Tuhan Yesus memberikan penghibur, roh kebenaran dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur karena peranan Roh Kudus untuk semua banyak umat manusia yang percaya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kita senang tadi yang sudah diceritakan
di WL tadi. Kepercayaan kita sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kepercayaan kita sia-sia. Artinya kepercayaan yang tertinggi ya pada setiap umat manusia, penyelamatnya mati, itu sia-sia. Tapi kita mengucap syukur ya, punya penyelamat yang bukan hanya mati. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar khotbah Jumat Agung, bukan hanya mati, mempersembahkan sebagai korban dirinya sendiri di hadirat Allah, di hadapan Allah, tapi dia juga hidup. Bapak Ibu Saudara, itu hanya satu-satunya di muka bumi ini pemimpin hidup, hanya satu-satunya yang bangkit, yang hidup, dan dia duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa di sorga. Wow, kita punya pemimpin hidup yang pernah mati, berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Sekarang dia di sorga, di sebelah kanan tata Allah Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, peranan Tuhan Yesus saat ini di sorga, dikatakan di Injil Yohanes 14, aku pergi kepada Bapa dan aku menyediakan tempat tinggal. Artinya Tuhan Yesus ini sedang bekerja di sorga, menyiapkan tempat tinggal buat kita semua. Pada saat nanti kita kembali, artinya pada saat kita mati, kita menghadap Allah, itu sudah rumah di sorga, tempat tinggal di sorga sudah tersedia. Bapak Ibu Saudara, itu kebangkitan. Tuhan Yesus bangkit itu, dia di sorga, dia menyediakan tempat tinggal buat hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang kuasa kebangkitan pada pagi hari ini. Ya. Di Matius 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Perhatikan, pagi-pagi benar, jadi matahari belum nampak, belum bersinar. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, penjaga-penjaga siapa? Kalau kita baca di ayat sebelumnya di Matius 27, penjaga-penjaga itu orang prajurit Romawi ya, yang diminta oleh orang ahli Taurat, para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia mengajukan ke Filipus setelah Tuhan Yesus mati dikubur, Bapak Ibu Saudara, lalu minta supaya kuburnya itu dijaga selama 3 hari. Nah, ini makanya penjaga-penjaga itu gentar, itu prajurit Romawi. Penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus pada saat gempa, lalu pada saat pintu kubur itu. Kalau kuburan orang Yahudi zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, itu di bukit, bukitnya dilobangi ya, lalu ditutup. Ada lobang lalu ditutup. Kalau seperti ini, seperti di Tanah Toraja, di bukit-bukit. Tapi di sana bukitnya besar, bisa masuk gitu tuh, bisa jalan. Nah, dikatakan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara, ini sudah demonstrasi peragaan kuasa Allah. Enggak ada
orang yang bangkit di bumi ini, manusia yang bangkit, ya, tidak didoakan bisa hidup lagi, tapi bisa mati lagi. Tapi Tuhan Yesus beda, dia mati, dia bangkit, dan kuasa maut tidak bisa menyentuh hidupnya. Amin. Dia duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu Saudara, mengapa kubur itu harus terbuka? Tadi WL dikatakan, Tuhan Yesus bisa bangkit tanpa pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka supaya membuktikan, manusia melihat sendiri, membuktikan bahwa kubur tempat dia berbaring itu kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Amin. Itu membuktikan supaya bukan hanya tertutup, kok nggak ada mayatnya, ya, tetapi membuktikan, untuk membuktikan bahwa manusia, lihat loh, nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada lagi jasadnya, dia sudah bangkit dalam kemuliaan, ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya yang bahwa ia telah bangkit. Perhatikan, ia telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka, artinya perempuan tadi, Magdalena dan perempuan lainnya, mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah aku akan melihat. Di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara, itu demonstrasi kuasa Allah yang kelihatan secara fisik. Demonstrasi kuasa Allah bagaimana ada gempa bumi dan pintu terbuka dan Tuhan Yesus bangkit. Itu demonstrasi tentang kuasa Allah. Kalau Jumat Agung demonstrasi bagaimana ketaatan, kesetiaan Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Dikatakan selesai, sudah selesai. Artinya sudah selesai, sudah selesai melakukan semua kehendak Bapa. Ya. Jadi nanti saya akan bagikan nanti sore tentang kuasa salib itu. Bapak Ibu Saudara, lalu siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya, dari antara orang mati? Dan kita harus tahu tentang hal ini. Kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Saya akan berbicara cepat aja. Kalau Bapak Ibu Saudara punya catatan, silakan catat. Itu di Kisah Rasul itu 3 kali Rasul Petrus itu berbicara bahwa Allah Israel, Allah nenek moyang kita yang membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi kalau di Kisah Rasul Petrus itu berbicara sampai 3 kali di depan mahkamah agama, di depan banyak orang, ribuan orang, dia berkata, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Allah. 3 kali dia ngomong Allah. Gitu tuh. Kami adalah saksinya. Bagaimana dia mati, bagaimana kuburannya ada. Kita ngelihat bagaimana dia bangkit, kuburnya kosong. Bagaimana dia menampakkan diri kepada kita semua murid-muridnya. Yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah Allah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Rasul Paulus juga, baca di Kisah Rasul 13 ayat 30. Ya. Saya ngambil poin-poinnya aja dulu, Bapak Ibu Saudara, ya.
Dikatakan tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini Rasul Paulus. Rasul yang dulunya namanya Saulus, yang menganiaya jemaat Tuhan Yesus. Lalu ditemui Tuhan Yesus sendiri. Lalu dia belajar selama 3 tahun lebih. Secara khusus diajari Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, aku diajari Tuhan Yesus sendiri. Diberikan pengajaran, penglihatan. Dan dia, karena dia ngerti di alam roh, siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Itu Allah sendiri yang membangkitkan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam pengenalannya dia terus kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus ini. Melihat bagaimana Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus dalam perkembangannya pengenalan akan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dia lalu memberikan di surat-suratnya apa yang dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dikatakan adalah ada Roh Allah masuk di dalam Tuhan Yesus. Jadi ada Roh Bapa, Roh Anak, Roh Kudus ada di dalam Tuhan Yesus. Itu yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita baca Bapak Ibu di Roma 8, saya ngasih gambaran dasar Roma 8 ayat 9 sampai 11. Roma 10. Kita akan bicara kalau Roma 8 ayat 9 sampai 11 itu ada namanya, ada Roh Allah, ada Roh Dia, Roh Kristus. Ya, jadi Allah itu siapa? Dalam bentuk apa membangkitkannya, Bapak Ibu Saudara? Kan kalau ngomong Allah Bapa, bagaimana dalam bentuk apa membangkitkan Tuhan Yesus? Itu dalam bentuk Roh Allah, Roh Kristus. Jadi, bagaimana Tuhan Yesus sebelumnya dia bersama Allah Bapa? Itu rohnya masuk lagi, roh Allah Bapa, roh Tuhan Yesus, lalu membangkitkan Tuhan Yesus. Itu cerita kalau Bapak Ibu Saudara baca di Roma 8:9 ayat 11. Itu ada roh Allah, ada roh Kristus. Dalam bentuk apa membangkitkan? Dalam bentuk roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerti bahwa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari Allah dalam bentuk roh, dan firman Tuhan selanjutnya Rasul Paulus katakan, roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kalau kita mau dibangkitkan juga ada kuasa kebangkitan dari tubuh ini. Itu harus ada namanya Roh Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus, kita ngundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Itu ada Roh Kristus. Lalu juga ada namanya, kalau dulu roh Allah, Roh Bapa ada pada Tuhan Yesus. Sekarang yang kita butuhkan, firman Tuhan Rasul Paulus katakan, yang kita butuhkan Roh Kristus dan Roh Kudus harus ada dalam hidup kita. Kalau kita mau dibangkitan nanti pada akhir zaman, ada kuasa kebangkitan buat orang-orang yang percaya. Rasul Paulus juga ada cerita tentang roh kebangkitan juga pada banyak orang. Bentuknya Rasul Paulus kasih tahu, harus ada Roh Kristus. Imanmu percaya pada Tuhan Yesus harus kuat. Amin. Imanmu kepada Tuhan Yesus harus kuat. Dan jangan lupa, ada apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti tadi yang ceritakan, ada roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang Allah berikan dalam hidup kita. Dalam bentuk apa?
Roh Kudus itu, dalam Roh Penolong hidup kita, kita bisa mengerti, oh ada Roh Kudus yang nolong hidup kita dalam segala hal. Penghibur kita, penolong itu pada saat kita sedang masalah, kita ditolong oleh Roh Kudus. Kalau kita lemah, kalau kita sedih, susah, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Roh kebenaran itu roh yang mengajari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus terima tiga bentuk, tiga karya dari Roh Kudus itu. Pertama penolong, kedua penghibur, ketiga roh kebenaran. Roh kebenaran itu roh yang mengajari kita. Dia juga roh yang mengisyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Roh kebenaran itu mengajari kita dalam segala hal kehidupan kita. Roh kebenaran itu mengingatkan setiap firman, apa yang diperkatakan Tuhan Yesus. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar firman Kristus, kita masukkan dalam hati pada saat kita membutuhkan. Roh Kudus, roh kebenaran itu mengingatkan lagi. Dulu kan engkau pernah dengar khotbah, engkau kan dulu pernah dengar firman, dan itu tumbuh diingatkan dalam hidup kita. Itu jadi rema. Amin. Itu jadi firman iman, seperti yang di Roma 10 ayat 8-9. Itu firman iman, itu rema. Jadi firman yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Apa yang kita dengar ya tentang firman itu dimunculkan, diperdengarkan Roh Kudus, itu timbul namanya, kalau Bapak Ibu Saudara kita baca aja di Roma 10 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 dulu supaya tulisannya jelas ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi bentuk dari kuasa kebangkitan, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, dan yang ketiga harus ada firman yang terus kita dengar dan masukkan dalam hidup kita. Amin. Seperti Tuhan Yesus, ada Roh Bapa, ada Roh Kudus, ada firman. Dikatakan dia dari umur 12 tahun dia sudah mengerti kitab Taurat dan para nabi. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita adalah ada firman, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita penting. Dikatakan jangan takut. Malaikat Tuhan berpesan jangan takut. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang takut Bapak Ibu Saudara. Nah, kuasa kebangkitan ini kita memperingati Tuhan Yesus, biar kita juga roh kebangkitan itu ada dalam hidup kita, makin kuat dan makin besar. Amin. Supaya kita tidak takut. Kalau kita baca di 2 Timotius 1, ini ayat yang indah Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 1, saya akan bacakan dari ayat 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan
aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Bapak Ibu Saudara, Timotius ini anak kesayangannya Rasul Paulus, karena dia punya namanya sesuatu pribadi di hatinya yang beda, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Perhatikan, ada pribadi yang beda karena apa? Dia melihat Timotius itu punya iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri kamu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melihat iman itu bisa diturunkan dari Lois neneknya ke Eunike ibunya, dan turun ke Timotius. Pesan Rasul Paulus, pesan firman Tuhan, biarlah kalau engkau percaya Tuhan Yesus, anak-anakmu juga kau harus turunkan iman percaya yang sungguh-sungguh, harus ke anakmu, ke cucumu. Amin. Karena ini dasar dari ada kuasa kebangkitan, Bapak Ibu Saudara, yang ada terus membara dalam hidup orang-orang percaya. Iman ini penting. Begitu muncul firman yang diingatkan Roh Kudus jadi rema, maka jadi firman iman, dan itu menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita ini punya iman. Bapak Ibu Saudara, perhatikan hidupmu. Kalau engkau orang yang percaya Tuhan Yesus dan orang tuamu percaya Tuhan Yesus, lihat iman yang baik. Perhatikan iman yang baik. Artinya kebiasaan, mungkin orang tuamu suka berdoa, orang tuamu suka memuji Tuhan, orang tuamu suka membaca firman Tuhan. Itulah iman. Orang tuamu yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi keluarga, itu adalah iman. Dan perhatikan yang baik dari orang tuamu. Engkau ingat, jangan ngelihat, waduh jeleknya banyak. Yang jeleknya banyak harus disingkirkan. Manusia, ya, yang jeleknya banyak singkirkan dari mata kita. Kemudian lihat, oh ada mutiara di orang tuaku, dan itu biar tumbuh dalam hidupku. Saya diajari Roh Kudus juga gitu. Engkau lihat orang tuamu, iman dari orang tuamu, dua-duanya. Lihat yang baik, dan kamu minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan biarlah itu turun atasku. Saya bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara, karena saya bisa lihat papa saya sering berdoa. Ngomong, kedengaran, berdoa. Dan saya katakan itu mau Tuhan, iman itu ada dalam hidupku. Biar aku suka berdoa setiap hari. Paling sedikit 5 kali lah Tuhan. Datang menghadap hadirat-Mu paling sedikit 5 kali lah Tuhan. Aku mau Tuhan. Doa Tuhan. Walaupun doanya tidak banyak. Aku mau iman dari orang tuaku turun. Dan Rasul Paulus senang lihat orang-orang percaya Tuhan Yesus, punya iman dari orang tuanya, amin. Dari orang tuanya turun ke anak, bahkan lebih besar lagi. Karena saat ini double porsi roh yang akan dicurahkan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat selanjutnya. Dikatakan ayat 6, jangan lupa engkau harus mengobarkan kasih karunia Allah. Artinya apa? Iman yang aku lihat di kamu tuh harus dikobarkan gitu tuh. Karunia Allah tuh, iman itu karunia Allah. Kobarkan supaya imanmu makin kuat, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang aku tumpang tangan, imanmu kuat. Istilahnya
iman dari nenekmu masuk, iman dari ibumu masuk, dan iman dari aku masuk dalam hidupmu. Kuat Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, ayat selanjutnya itu ayat yang luar biasa. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, kalau kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita, yaitu ada roh Kristus, kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada firman yang terus masuk dalam hidup kita, itu timbul namanya iman. Itu timbul namanya kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dari Allah masuk, kita bukan diberikan roh ketakutan. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti punya ada ketakutan lah, pasti ada. Kalau kita lihat di media sosial itu diparodikan. Orang yang kuat gagah perkasa, orang-orang lain takut semua pada orang yang kuat. Tapi begitu sama istrinya dia takut. Mengkerut. Itu kan parodi. Bahwa pasti setiap orang yang walaupun merasa paling kuat, pasti ada namanya dari satu sisi ketakutan. Ketakutan itu membuat kita yang lemah. Saya dari kecil takut di ketinggian. Takut di ketinggian. Saya coba naik genteng, merangkak. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, saya minta, Tuhan, aku tidak mau ada roh ketakutan. Aku mau ada roh yang membangkitkan. Perhatikan, membangkitkan itu artinya bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa langsung, aku minta kekuatan, tapi mintalah membangkitkan, numbuhkan Tuhan. Tumbuh, supaya roh kekuatan itu tumbuh. Supaya apa? Ketakutannya makin kecil, kekuatannya mengalir. Ada roh kekuatan, kasih, ketertiban. Ketertiban ini terjemahan lainnya itu pengendalian diri, self control. Terjemahan lain dikatakan dia bisa memerintah kita, self control itu. Ketertiban itu kita ini bisa diperintah diri kita dengan cara apa? Dengan cara pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Saya diajari tentang ketertiban, self control, memerintah diri sendiri. Dulu saya takut ketinggian. Saya diajari oleh rekan saya. Saya diajari rekan saya sekarang ada rumah lantai 2. Di atas ada atap. Saya bisa naik di atas. Tidak merangkak lagi. Istilahnya di lantai 3 sambil jalan-jalan di sana. Saya harus berubah dulu dari takut ketinggian. Saya mau Tuhan, bukan hanya nanti pada saat akhir zaman aku dibangkitkan, aku juga selama hidup ini roh fobia, ketakutan itu dari apapun juga aku mau Tuhan. Itu turun roh ketakutan dalam hidupku. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, self control, bisa memerintah diri sendiri itu tumbuh dalam hidup kita. Amin. Bagaimana dulu saya tidak bisa bangun pagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau bangun pagi pusing. Kalau bangun pagi pusing. Enggak tahu fisik saya kok kalau bangun pagi kok pusing gitu. Enggak kuat saya bangun pagi itu. Karena mungkin sudah biologis di tubuh saya ini, saya harus bangunnya siang. Tapi roh, ada kuasa kebangkitan, roh yang membangkitkan kekuatan itu tumbuh dalam hidup saya. Tiap hari saya bangun pagi,
Karena apa? Saya bisa ada roh yang membangkitkan kekuatan, ada iman. Ada iman, ada firman Tuhan yang terus. Jadi pada saat saya berapa tahun yang lalu, lama saya berperang tentang hal ini, tentang bangun pagi. Mau tidur saya ngomong, Tuhan berikan aku kekuatan. Aku bisa bangun pagi. Dalam nama Tuhan Yesus aku bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi dan tidak sakit, tidak pusing. Pertama geliang. Tapi saya paksa, Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu. Aku minta roh kebangkitan yang ada padamu juga ada padaku. Walaupun itu kecil. Ya, dibandingkan Tuhan jauh, tapi aku mau merasakan ada roh yang membangkitkan kekuatan supaya aku bisa bangun pagi. Dan itu dilakukan berdoa tiap malam bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan sudah jadi kebiasaan. Tiap hari bangun pagi. Doa pagi sudah kebiasaan. Orang yang takut. Dulu waktu saya lama sekali. Kalau saya di tempat ketinggian, kaki ini langsung lemes. Begitu lihat atas lemes dah. Aduh, diperintahkan jangan lemes gitu tuh. Pikiran nalar jangan lemes, tapi nggak bisa lemes, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau punya roh namanya Roh Kudus, punya Roh Kristus, iman yang kuat, engkau latih, itu akan membangkitkan kekuatan. Dari dulunya lemes. Saya kalau lihat film, kalau begitu di ketinggian aja, wah sudah lemes gitu tuh. Ya lemes gitu tuh. Dan saya harus latih itu Bapak Ibu Saudara. Waktu saya di suatu tempat. Di tempat hiburan. Saya naik ke ketinggian 100 meter. Saya tak lihat bawah. Supaya apa? Aku ingin menumbuhkan kekuatan untuk tidak takut. Bapak Ibu Saudara, yang ketakutan dalam hidup kita banyak. Kalau engkau di pekerjaan, engkau takut hilang jabatan. Engkau takut hilang karier. Engkau takut tidak ada punya wibawa di tempat kerjaan. Singkirkan itu. Engkau berdoa dengan Tuhan, aku mau. Hari ini aku mendengar kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga ada pada hidupku. Orang percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Aku mau, aku tidak takut. Aku fokus kepada Engkau. Aku minta pimpinan Roh Kudus. Aku terus fokus pada firman Tuhan setiap hari. Aku berdoa, aku bangkitkan. Dan aku percaya pengaruh itu akan datang sendiri. Peninggian bukan dari barat atau timur. Bukan karena banyaknya kekuatan. Tapi peninggian datangnya dari Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau merasakan. Ayo kita mau merasakan. Saya akan bangkit merasakan akan, ini kan kita memperingati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus.